Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi Pratama. Saya dari RA3 dan di sini ada teman saya. Saya Taufik Nur Rahman. Madam Ramulana dari RA3. Jelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan keanekaragaman makhluk hidup. Ada yang tahu apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri, mulai dari ciri-ciri yang khusus sampai ciri-ciri yang umum. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri, mulai dari ciri-ciri khusus sampai ciri-ciri yang umum. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Masing-masing darinya memiliki ciri-ciri, meskipun tidak selalu sama. Artikel ini akan membahas mengenai ciri-ciri sebuah makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Bernapas adalah ciri-ciri makhluk hidup yang paling umum dan yang paling utama. Bernapas adalah proses menghirup dan mengeluarkan. Seluruh makhluk hidup pasti bernapas, karena itu adalah salah satu cara untuk bertahan hidup meskipun tidak semua makhluk hidup bernapas dengan cara yang sama. Proses bernapas akan melibatkan oksigen dan karbon dioksida. Bagi manusia, mereka bernapas dengan menggunakan hidung, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dengan beberapa proses. Tubuh akan mengalami oksidasi biologi terjadi pada sel-sel tubuh yang butuh oksigen. Proses tersebut akan menghasilkan karbon dioksida karena terjadi proses pembakaran zat makanan oleh oksigen. Organ tubuh yang berperan untuk bernapasan adalah paru-paru. Pada tumbuhan, proses bernapas dinamakan dengan proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis, karbon dioksida akan diolah bersamaan dengan air dan sinar matahari. Proses tersebut berlangsung di stomata. Akan ada glukosa padat yang dikonsumsi oleh tumbuhan dari proses itu. Setelah itu, oksigen akan dikeluarkan oleh tumbuhan melalui stomata. Proses bernapasan pada hewan terjadi berbeda-beda, tergantung jenis hewan dan jenis lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua, membutuhkan nutrisi. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah makhluk hidup pasti membutuhkan nutrisi. Nutrisi dari luar tubuh yang masuk ke dalam tubuh akan diolah dan diproses di dalam tubuh. Pengolahan tersebut akan menghasilkan zat-zat yang nantinya akan digunakan oleh tubuh. Setelah itu akan dihasilkan sebuah energi atau tenaga supaya tubuh bisa bekerja secara semestinya. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh meliputi makanan dan minuman. Minuman juga memiliki peran penting dalam perolehan nutrisi. Minuman atau air akan digunakan tubuh untuk zat pelarut di dalam tubuh. Bagi manusia dan hewan, mereka tidak bisa menghasilkan makanan sendiri melalui tubuh. Akan tetapi, berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan bisa menghasilkan makanan melalui tubuhnya sendiri. Selanjutnya, bergerak. Yang dimaksud pada ciri-ciri tumbuhan adalah bukan berarti berpindah-pindah tempat atau melakukan mobilitas. Hewan dan manusia memiliki sistem gerak seperti otot, sendi, dan tulang yang bisa digunakan untuk bergerak. Hewan dan manusia menggunakannya untuk bergerak seperti berjalan dan berlari. Berbeda dengan tumbuhan, tumbuhan bergerak atas reaksi terhadap lingkungan. Gerak yang terjadi pada tumbuhan pun hanya terjadi pada beberapa bagiannya saja, yaitu terbatas. Contohnya, seperti gerak pada bunga dari kuncup menjadi mekar. Ketika tumbuhan bergerak mencari air atau sinar matahari, ada beberapa jenis gerak pada tumbuhan, yaitu gerakan taksis, gerakan nasti, dan gerakan tropisme. Gerakan-gerakan tersebut terjadi karena adanya reaksi hormon pada tumbuhan, contohnya seperti hormon auksin. Yang keempat, bereaksi pada rangsangan atau iritabilitas.
Ciri-ciri makhluk hidup juga akan bereaksi pada rangsang. Dalam hal ini, makhluk hidup memiliki nervous system. Ini adalah kemungkinan makhluk hidup ketika merasakan sesuatu saat terjadi suatu perubahan yang ada di lingkungan. Setiap makhluk hidup pasti bisa menanggapi atau menerima suatu rangsangan. Rangsangan yang dapat dirasakan oleh makhluk hidup seperti bunyi, cahaya, rasa, sentuhan, bau, dan lain-lain. Tumbuh dan berkembang. Ciri-ciri selanjutnya yang ada pada makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan terjadi hampir memiliki kemiripan. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi meliputi pertumbuhnya dan perkembangan tubuh, seperti bertambahnya tinggi badan manusia dan hewan, bertambahnya berat badan, volume, dan lain-lain. Pada hewan dan manusia, pertumbuhan dan perkembangan tidak terjadi secara terus-menerus. Suatu saat dapat berhenti. Sedangkan pertumbuhan pada tumbuhan tidak terbatas. Selama tumbuhan masih hidup, maka pertumbuhan dan perkembangan akan terus terjadi. Pada hewan dan manusia, pertumbuhan dan perkembangan tidak terjadi secara terus-menerus. Suatu saat dapat berhenti, sedangkan pertumbuhan pada tumbuhan tidak terbatas. Selama tumbuhan masih hidup, maka pertumbuhan dan perkembangan akan terus terjadi. Pada manusia dan hewan, pertumbuhan dimulai ketika menjadi janin. Janin akan keluar sehingga mengalami perkembangan dan pertumbuhan sedikit demi sedikit. Sedangkan pada tumbuhan berbeda. Perkembangan dan tumbuhan dimulai ketika tumbuhan menjadi benih. Kemudian tumbuhan dan berkembang sehingga tumbuhan tersebut mati. Reproduksi atau berkembang biak. Setiap makhluk hidup mengalami reproduksi sehingga dapat berkembang biak. Cara berkembang biak pada setiap makhluk hidup berbeda. Manusia berkembang biak hanya secara beranak. Akan tetapi hewan berkembang biak melalui beberapa cara. Cara tersebut antara lain beranak, bertelur, berbunuh diri, dan lain-lain. Manusia berproses reproduksi berawal dari pembuahan sel telur dan berlanjut mengalami proses fertilasi. Umumnya berproses reproduksi pada hewan sama dengan proses yang terjadi pada manusia. Sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan cara berbeda. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan sendirinya atau dengan bantuan manusia. Proses yang terjadi pada tumbuhan dapat berlangsung secara vegetatif atau tidak kawin, dan generatif, yaitu kawin. Contoh, secara vegetatif adalah melalui tunas, ubi, gerati, akar pinggang, dan spora, atau membelah diri. Sedangkan contoh secara generatif melalui proses penyerbukan, mengeluarkan zat sisa. Seluruh makhluk hidup akan mengeluarkan zat sisa yang ada di dalam tubuh. Mengeluarkan zat sisa. Seluruh makhluk hidup akan mengeluarkan zat-zat sisa yang ada di dalam tubuh. Ketika tubuh sudah mendapatkan nutrisi dan sudah diproses, maka akan menghasilkan zat-zat untuk tubuh. Zat-zat yang sudah tidak terpakai atau dikeluarkan oleh tubuh. Zat-zat tersebut ada yang memiliki racun. Hewan dan manusia memiliki cara yang sama untuk mengeluarkan zat-zat sisa. Zat sisa tersebut dikeluarkan secara dalam bentuk gas, zat cair, dan zat padat. Berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan mengeluarkan zat sisa melalui stomata. Beradaptasi. Ciri-ciri selanjutnya yaitu makhluk hidup akan beradaptasi. Setiap makhluk hidup harus bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri. Proses ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan sekaligus bertambah hidup. Ketika makhluk hidup tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, ia harus berpindah ke tempat lain untuk beradaptasi. Jika makhluk hidup tersebut tidak berpindah tempat, tetapi tidak
dapat beradaptasi juga, maka hewan tersebut akan mati. Materi yang ke-9 yaitu memerlukan suhu lingkungan tertentu. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu lingkungan tertentu. Suhu lingkungan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya. Manusia yang hidup di daerah pegunungan akan berbeda dengan manusia yang hidup di daerah pesisir pantai. Begitu pula dengan hewan, contohnya seperti beruang kutub yang tinggal di daerah kutub dengan suhu rendah atau dingin. Jika beruang kutub ditempatkan di lingkungan dengan suhu hangat, pasti tidak dapat bertahan. Tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab akan memiliki daun yang berbeda, yaitu tipis dan lebar, seperti tumbuhan semanggi. Materi ke-10, mengalami metabolisme. Proses metabolisme pada tubuh yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup sedikit berhubungan dengan bernapas. Makhluk hidup hal ini karena proses metabolisme tubuh diperlukan oksigen untuk bermetabolisme. Oksigen dihasilkan melalui proses bernapas. Selain oksigen, bahan dasar yang dibutuhkan saat melakukan metabolisme adalah substrat. Substrat adalah nutrisi yang berasal dari zat makanan atau zat minuman. Pada proses metabolisme ini, zat-zat makanan yang masuk ke dalam tubuh dan dicerna akan dipecah. Zat tersebut akan mengalami berbagai macam proses. Setelah itu akan terbagi menjadi macam energi dan senyawa untuk tubuh. Yang ke-11 yaitu regulasi. Regulasi adalah ciri makhluk hidup. Regulasi merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Kemampuan tersebut meliputi cara untuk melakukan keserasian yang ada di dalam tubuh. Regulasi tersebut diatur oleh hormon dan saraf. Baik, terima kasih.